Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Senang sekali saya Felicia Melinda kembali hadir menemani Anda di program Inspirasi Pagi. Pemirsa, pagi ini saya dan juga narasumber saya akan berbincang mengenai salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yakni Kepulauan Riau. Bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio, sudah ada Bapak Ansar Ahmad selaku Gubernur Kepulauan Riau. Selamat pagi Bapak Ansar. Apa kabarnya Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar baik. Bagaimana Pak kabarnya? Baik? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau kita melihat ke belakang ya Pak, mungkin dari background Bapak yang dulu mungkin bisa dikatakan hidup yang penuh perjuangan ya Pak ya, dengan membantu ibu berjualan di pasar sampai menjadi guru mengaji hingga sampai saat ini menjadi gubernur salah satu provinsi di Indonesia yakni Kepulauan Riau. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana perjuangan Bapak, perjalanan hidup Bapak sampai saat ini. Terima kasih Mbak Felis. Saya memang menjalani hidup yang cukup bermakna lah bagi saya, buat saya, karena di masa kecil saya memiliki 5 kakak beradik, dan ketika saya umur 2 tahun orang tua saya, ayah saya meninggal dunia. Dan kita semua memang dibesarkan oleh seorang ibu ya, ibu tunggal yang ya bekerja apa saja yang bisa dikerjakan beliau kerjakan ya, sampai menjual sayur setiap hari, bolak-balik 6 kilometer ya, berdagang dari rumah ke rumah. Dan saya juga merasa sebagai anak yang keempat, ketika saya SMP itu kalau hari libur saya ikut membantu ibu saya berjualan gitu ya. Dan bahkan waktu SMP pun waktu hari libur saya ikut kerja di sebuah bangunan untuk mendapatkan uang bisa sekolah. Begitu juga ketika SMA, kalau hari libur bulan puasa Ramadan itu saya gunakan untuk kerja di bangunan malam hari, walaupun saya nggak terlalu pintar mengaji, tapi saya juga mengajar ngaji di beberapa rumah waktu itu. Tapi alhamdulillah ketika kuliah saya berteman dengan seorang teman yang punya perusahaan, saya membantu beliau, dan akhirnya ketika semester 3 saya mendapat beasiswa Super Semar zaman Pak Harto dulu, dan alhamdulillah sampai selesai kuliah saya bersama adik saya yang laki-laki, kita bertekadlah buat ibunda saya untuk bisa naik haji waktu itu. Masya Allah. Dan akhirnya beliau naik haji bersama kakak saya, dan 1 hari sebelum pulang beliau mengembuskan napas terakhir di Mekah ya. Saya kira itu bagian dari pengabdian saya lah sebagai anak ya, atas jasa orang tua saya yang begitu luar biasa. Dan semangat itu yang saya gunakan untuk berjuang di dalam meniti karir saya yang sudah cukup panjang saya kira. Sangat inspiratif ya Pak ya, pengabdian kepada orang tua juga diterapkan sama Bapak untuk mengabdi kepada masyarakat sebagai Gubernur Kepulauan Riau Pak. Dan apa sih Pak sebenarnya program yang Bapak canangkan untuk masyarakat di Kepulauan Riau, dan sejauh ini sudah sejauh apa Pak progresnya? Ya, saya kira memang benar kata Mbak tadi, membangun Provinsi Kepri ini bukan hal yang mudah ya. Tugas kita mesti memastikan semua masyarakat dan pulau terbangun dengan baik. Maka di bidang ekonomi kita sudah melakukan berbagai langkah. Pertama, kita selalu menjaga kondisi inflasi di daerah. Karena bagi kita inflasi penting, dan alhamdulillah sepanjang kepemimpinan saya selama ini, inflasi kita masih di dalam koridor yang dibatasi oleh pemerintah. Dan kemarin inflasi kita terakhir memang tembus ke angka 3,1%, agak tinggi, tapi karena disebabkan yang menjadi penyebab atau volatilnya, yaitu harga emas dan harga tiket pesawat. Tapi untuk komoditi-komoditi yang lain, komoditi penting dan yang dibutuhkan masyarakat masih bisa kita kendalikan. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong pengembangan UMKM dengan berbagai cara
Ya antara lain kita sudah banyak hampir 8.000 UMKM yang kita berikan bantuan modal tanpa bunga ya, karena kita kerjasama dengan bank daerah, Bank Riau Kepri Syariah, maka kita sebut tanpa margin, dan itu kita berikan dulu awalnya skema bantuan itu untuk recovery ekonomi pasca COVID, tapi sekarang kita lanjutkan per UMKM itu paling besar 40 juta rupiah. Nah, kemudian kita terus melakukan promosi produk-produk UMKM agar mereka tidak hanya inward looking ya, hanya memanfaatkan pasar di dalam negeri, tapi juga outward looking. Maka beberapa produk-produk unggulan kita sediakan tempat-tempat mereka untuk menampilkan hasil-hasilnya. Dan kita sudah membangun satu gedung Dekranasda yang sangat besar, bagus ya, lengkap dari hulu ke hilir, ada tempat workshopnya juga. Dan di sanalah produk-produk di 7 kabupaten kota kita tempatkan. Mana yang memungkinkan untuk tembus ke pasar internasional kita dorong itu. Dulu ketika saya jadi narasumber seperti ini di TV One, pada saat itu juga saya sempat dihubungi oleh satu koperasi di Batam ya. Mereka menginginkan ada alat sterilisasi bakteri untuk produk-produk makanan ekspor kita karena sangat resistensi terhadap bakteri ini itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah 5 produk yang oleh BP POM, produk makanan unggulan kita yang sudah bisa kita kemas dan bisa bertahan sampai 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, supaya bisa bersaing di pasar global. Dan kita dorong terus supaya UMKM kita juga bisa memasuki pasar-pasar global dengan kerjasama kita baik dengan Singapura, Johor, dan beberapa negara lainnya. Melihat banyak sekali secara geografis ini pulau-pulau yang bersebelahan dengan negara-negara ASEAN, kemudian juga tadi segi UMKM dan juga kerjasama dengan negara-negara tetangga gitu Pak. Bagaimana ini bisa menjadikan Bapak untuk membuat Kepulauan Riau ini sebagai provinsi yang investasinya ini terdepan di Indonesia? Kita berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, kemudian juga kita ada kerjasama regional seperti Singapura Johor Riau yang memang sudah cukup lama dan itu kita manfaatkan secara maksimal. Kita ada kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle ya, IMTGT, juga kita terus lakukan komunikasi dengan baik. Bahkan kerjasama spesifik kita lakukan baik dengan teman-teman di Singapura seperti Small Medium Enterprise di Singapura, kemudian ADB Singapura. Kita baru 3 hari yang lalu melaksanakan joint investment meeting di Singapura ya, bersama Pak Menko Perekonomian, kemudian kami dari provinsi, beberapa badan-badan pengusahaan kawasan di Batam, Bintan, dan Karimun. Nah, kita dorong itu. Dan bahkan baru saja diinisiasi oleh konsul jenderal kita di Johor, kita ada paket bersama yaitu jiwa, yaitu jiran istimewa namanya. Jadi kita akan kembangkan ke depan kalau orang Johor datang ke Kepri, dia bisa mendapat diskon ketika belanja, ketika naik taksi, dengan menunjukkan ID card-nya, begitu juga kita ke Johor. Jadi pola-pola kerjasama seperti ini yang kita dorong, bahkan sampai ke negara-negara yang lebih jauh seperti China, beberapa negara Eropa, karena beberapa produk-produk industri kita juga banyak ke sana. Gitu. Oke, jadi nantinya akan diperluas juga nggak cuma di ASEAN aja, tapi juga seluruh negara yang ada di Asia ya Pak ya. Oke, Pak tahan dulu karena kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di Inspirasi Pagi. Ya, Pak Ansar, ini kan tadi kita sudah berbicara soal investasi ya Pak ya. Dan kalau kita lihat ini potensi alam yang ada di Kepulauan Riau ini cukup luar biasa ya Pak ya. Nah, apa sih Pak kebijakan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi biru atau blue economy di Kepulauan Riau Pak? Ya, kita awali dengan menetapkan namanya rencana zona wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir yang namanya RZWP3K. Itu merupakan tata ruang laut, sekarang sedang kita sinkronisasikan dengan tata ruang darat ya, supaya dia sinkron.
Nah, di dalam RZWP 3K itulah kita menetapkan kawasan-kawasan sesuai dengan potensi dan jaminan keberlanjutan itu dalam rangka menjamin ekonomi biru. Ada kawasan-kawasan pengembangan industri maritim, ada kawasan-kawasan pengembangan pulau-pulau wisata, ada kawasan pengembangan zona pengembangan perikanan terpadu ya, dan juga zona-zona yang lainnya. Dan bahkan kita juga di RZWP 3K itu menetapkan kawasan konservasi laut. Dan kita sudah mengkonservasi laut itu seluas 2,9 juta hektar. Wow. Dan itu untuk menjamin keberlanjutan untuk kepentingan anak cucu kita ke depan. Betul. Nah, kemudian kebijakan kita juga seluruh kegiatan yang berhubungan dengan maritim itu harus berpegang dengan aturan pengelolaan lingkungan yang baik lah gitu. Dan kita awasi, kita kontrol. Dan karena daerah kita daerah perbatasan, memang animo orang berinvestasi sangat besar sekali. Dan bahkan Kepri itu sekarang kalau bicara industri maritim terbanyak dan terbesar di Indonesia ya. Wow, karena di masa lalu itu Shipyard-nya data dulu itu ada lebih dari 160 industri shipyard itu, dan sudah menghasilkan produksi-produksi yang berkelas dunia, bahkan udah banyak pesanan-pesanan dari negara-negara lain. Tapi keseimbangan kawasan laut juga itu menjadi perhatian kita. Karena laut itu bagi kita primadonanya ya. Karena wilayah laut kita tuh mau 89%, hanya 89,1%, jadi 1,9% hanya wilayah daratannya. Jadi laut harus kita jadikan berandanya. Jadi memang didominasi oleh laut dan itu yang harus dinomorsatukan ya Pak ya. Oke, Pak, ini berarti dalam membangun industri khususnya di maritim ya Pak. Apa saja upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian laut khususnya di daerah pesisir dan juga di bagian industri maritim, karena kan memang harus ada keseimbangan antara pembangunan dan juga kelestarian lingkungan gitu Pak. Ya, kita terus mengedukasi masyarakat gitu ya. Juga termasuk para pelaku investasi. Nah, karena berinvestasi sah-sah saja, akan tetapi mereka harus memenuhi dan mengikuti kaedah-kaedah aturan yang kita miliki. Bahkan kita membentuk kelompok-kelompok pengawas masyarakat ya di kawasan pesisir. Kita ikut sertakan masyarakat untuk ikut mengawasi itu. Karena tangan kita terbatas kan, kalau masyarakat, para nelayan ikut serta, itu juga sangat berkepentingan buat masa depan mereka dan keluarganya. Jadi kita gunakan berbagai cara, termasuk law enforcement tentunya. Kita bekerja sama dengan APH ya, kemudian para penegak hukum di laut, supaya bisa bersikap dan bertindak tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan-kawasan pesisir dan maritim untuk mewujudkan program Blue Economy. Oke, Pak, tadi untuk dalam mewujudkan Blue Economy tersebut, bagaimana dari langkah Bapak sendiri dan juga pemerintah provinsi setempat untuk ini bisa semuanya bergerak secara keseluruhan gitu Pak, memastikan pembangunan di daerah Kepulauan Riau ini merata gitu. Kepri ini dominan para pelaku usaha di bidang laut ya, terutama para nelayan. Jadi kalau mau bicara pemerataan, kita memang juga bicara soal pengembangan nelayan di Kepri. Maka setiap tahun dukungan-dukungan bantuan nelayan terus kita kembangkan. Bahkan kita mengembangkan program proteksi untuk para nelayan. Nah, setiap tahun, setiap bulan kita membayarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan dan petani di Kepri itu lebih dari 42.000 nelayan. Jadi untuk menjamin pemerataan itu ya kita mesti menjangkau ke semua pulau. Makanya kita bekerja sama dengan para bupati, wali kota, kita share anggaran dan termasuk pemerintah pusat. Nah, kita sedang mengejar nih program kampung-kampung nelayan agar nelayan-nelayan kita ke depan lebih berdaya dan berhasil lah gitu. Oke, baik Pak, kita akan melanjutkan perbincangan ini, tapi kita jeda dulu ya Pak ya, pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi. Ya,
Ya Pak, tadi kita sudah mengobrol soal investasi, kemudian juga soal potensi maritim yang ada di Kepulauan Riau Pak, dan program-program kerja yang sudah Bapak canangkan di Kepulauan Riau. Apa sih Pak sebenarnya indikator keberhasilan dan juga tantangan dalam menjalani program tersebut Pak? Ya biasanya kepala daerah itu kan punya rapot Ya. kinerja ya. Jadi memang kita berpegang pada itu semua. Pertama ya alhamdulillah meskipun Kepri ini termasuk provinsi yang geografisnya begitu sulit ya dengan anggaran yang sangat terbatas, tapi kita masih bisa menghasilkan hasil-hasil indikator makroekonomi dan sosial yang cukup menggembirakan. Kemarin di triwulan 3 angka pertumbuhan ekonomi kita tembus ke angka 7,48%, yang sebelumnya 7,18%. Kita dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera dan juga 3 tertinggi di Indonesia setelah Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kepri. Kemudian PDRB kita sudah hampir tembus ke angka 11.000 US dollar ya. Kita sudah sejajar dengan Brasilia. Dan walaupun pesan Pak Presiden kita mesti bisa ngejar 14.000 US dollar untuk keluar dari middle income track ya. Kita akan upayakan terus dan kita sudah sangat tinggi itu. Kemudian indeks pembangunan manusia Kepri, walaupun Kepri itu saya bilang tadi, saya katakan pulaunya sangat banyak, geografinya sulit, tapi kita termasuk 3 provinsi dengan indeks pembangunan manusia sangat tinggi. Setelah DKI, Yogyakarta, kemudian Kepri. Nah, angka kemiskinan kita masih 4,4%, itu pun juga terendah ke-4 di Indonesia. Yang masih sedikit tinggi angka pengangguran kita masih 6,4%. Tapi bagi kita tak ada masalah, kita dorong terus melalui pengembangan investasi. Maka tahun kemarin kita ditargetkan 36 triliun, kita tembus ke angka 48 triliun. Ya. Kita terus bekerja dengan angka-angka indikator yang jelas agar supaya setiap aktivitas investasi dan ekonomi di Kepri itu bisa memberikan trickle down effect yang besar. Maka kolaborasi dengan berbagai pihak kita lakukan, baik pemerintah pusat, kemudian pemerintah kabupaten kota maupun teman-teman kita di negara-negara tetangga seperti Singapura. Kita sedang maksimal memanfaatkan spillover effect ekonomi Singapura, Johor ya, begitu juga sebaliknya. Kita saling isi mengisi. Ya kita ingin Kepri ini bisa menjadi lumbung ekonomi yang besar dan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat secara luas. Nah Pak, ini kalau kita lihat ke belakang ya Pak, kemarin dari Bapak sendiri, Bapak Ansar Ahmad sudah mendapatkan penghargaan di ajang Inovasi Membangun Negeri 2025 TV One di kategori Innovation for Public Leader, Inovator Ekonomi Inklusif Daerah. Nah, gimana Pak tanggapan Bapak, gimana Bapak melihat itu? Ya, saya kira dalam membangun dan mengembangkan ekonomi di Kepri ya, kita memang menggunakan skema dan pola inklusif itu ya. Artinya kita melakukan upaya human empowering yang maksimal dengan tidak melihat latar belakang mereka. Maka komitmen kita akan terus memberikan berbagai insentif ya, buat para pelaku usaha sesuai dengan kewenangan kita. Karena saya selalu katakan insentif itu tidak hanya dalam bentuk fiskal ya, tapi layanan, izin, birokrasi yang cepat, efisien, efektif juga itu merupakan insentif yang sangat berharga bagi para pelaku investasi. Bahkan Kepri itu 3 provinsi terbaik moderasi dan toleransi beragama. Ya, saya selalu membawa satu ayat dalam Al-Quran itu ya, buat masyarakat, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau pohon-pohon kebaikan yang kamu tanam, insya Allah kebaikan-kebaikan pula yang akan kamu terima. Amin, luar biasa Pak. Oke Pak, terakhir nih Pak, untuk warga masyarakat, apa sih harapan dan juga kesannya untuk masyarakat Kepulauan Riau? Ya kalau saya sih pertama ingin memberikan apresiasi, terima kasih buat masyarakat Kepri ya, yang selama ini telah memberikan dukungan besar buat perkembangan Kepri dari waktu ke waktu. Tapi kita masih menginginkan agar masyarakat lebih banyak memberikan kontribusi. Bekerja bersama-sama kita hand in hand, bergandengan tangan agar Kepri ini ke depan lebih maju dan berkembang lagi. Dan jangan pernah menyerah,
kita mesti optimis karena Kepri dianugerahkan Tuhan itu posisi yang sangat strategis, berhampiran dengan Selat Malaka, selat yang salah satu dari 10 choke point penting perdagangan dunia, maka kita mesti manfaatkan itu secara maksimal agar bisa memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi masyarakat. Kalau boleh sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan satu bait pantun buat... Oke, boleh sekali Pak, boleh sekali. Coba bagaimana Pak? Buat kursi gunakan papan. Cakep. Jangan pakai paku yang berkarat. Cakep, TV One, media informasi terdepan yang sangat dicintai oleh masyarakat. Wah, mantap. Luar biasa Pak pantunnya nih. Terima kasih banyak Pak. Sayang sekali Pak sudah 30 menit kita menemani pemirsa di rumah, tidak terasa ya Pak. Terima kasih banyak sebelumnya Bapak Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad atas waktu dan juga kesempatannya dan juga sudah berbagi dengan masyarakat. Semoga Kepulauan Riau tetap terus maju dan juga bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Gubernur. Pemirsa, itu dia tadi perbincangan saya dengan Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad. Demikian saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh